Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan iktp. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para bapak yang berbahagia, sejenak marilah kita menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa menerima rahmat taufik nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada hari ini bisa bersua di acara ini. Semoga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tersampaikan selalu ke beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap dan berdoa semoga kelak kita dapat syafaat di mahsyar, amin wa amin. Para bapak sekalian berbahagia, mengapa kita harus diperintahkan Allah untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Karena apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu menambahnya. Apabila bersyukur, kita sedang Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin lasyadid. Maka itulah kita diminta Allah Ta'ala untuk selalu bersyukur. Berdua adalah kita diminta juga untuk bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan membahas tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya terhindar dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Para bapak yang berbahagia, artinya wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah berdurhaka kepada Allah. Apa dia diperintahkan kepadanya dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Itulah
perintah Allah kepada kita orang-orang beriman. Para bapak yang berbahagia, sasaran atau perintah ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya pada kitab Allah, orang yang percaya kepada Rasul Allah, orang yang percaya pada malaikat, pada hari kiamat, dan pada qada Allah SWT adalah orang ini. Para bapak yang berbahagia, apabila kita bisa terhindar, apabila kita diusahakan untuk bisa terhindar dari neraka, sebenarnya juga adalah karena qada Allah SWT. Para bapak sekali berbahagia, orang-orang insya Allah kita orang beriman akan dimasukkan ke surga Allah SWT. Apakah surga itu para bapak yang berbahagia? Surga adalah tempat paling nikmat, paling membahagia yang tiada tara. Sedangkan neraka adalah tempat paling hina, tempat paling sengsara yang juga tiada tara. Para bapak yang berbahagia, sudah dikatakan di awal bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini ditekankan adalah jagalah dirimu dan keluargamu. Bahwa dirimu adalah seorang pemimpin di sebuah rumah tangga atau di sebuah organisasi atau di sebuah sesuatu yang dipimpinnya, maka dikatakan dirinya harus memiliki tanggung jawab dalam rangka menyelamatkan dirinya dari Allah SWT. Maka ada sebuah dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap pemimpin itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Para pak sekalian, bagaimana kiat-kiat kita supaya keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita itu terhindar dari api neraka? Yang nomor satu adalah selalu memiliki ilmu agama yang cukup, memiliki kemampuan memiliki ilmu agama. Bagaimana supaya kita tahu, yakin kepada Allah kalau kita tidak memiliki ilmu agama? Ilmu agama dalam hal ini dalam rangka mengizinkan adanya Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, dikatakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid memaparkan tentang sifat Allah dan zat Allah. Itu maka kita harus yakin kepada Allah. Bagaimana kita tidak bisa yakin, bisa percaya pada Allah, kita tidak ilmunya? Maka itulah ilmu adalah kunci utama bagaimana meraih cita-cita, meraih keinginan dalam rangka menghindar dari sisa Allah SWT atau neraka Allah. Para bapak yang berbahagia, dikatakan al-ilmu nurun min nurillah. Ilmu itu adalah cahaya dari cahaya Allah. Apabila kita memiliki ilmu, maka insya Allah kita memiliki pedoman, memiliki kerumus, memiliki konsep bagaimana mencapai kebahagiaan, baik bahagia dunia, terutama kelak bahagia akhirat. Para bapak yang berbahagia, selanjutnya yang kita memiliki ilmu, yang berikutnya adalah biasakanlah biasa dalam keadaan hidup dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tiada kerugian apabila kita tidak taat kepada Allah. Tidak ada rugi kalau paling rugi adalah orang yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan paling beruntung adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Para bapak sekalian berbahagia, taat di sini artinya menjalankan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan menghindar dari dosa juga adalah taat kepada Allah. Maka itu taat di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Baik disengaja maupun tidak, baik dosa besar maupun dosa kecil, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk selalu taat kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah di mana kita berikan contoh kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Harus juga diamalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Anak kita juga diberikan ilmu, juga ilmu tauhid yang tadi sudah disebut tadi. Mereka harus memiliki ilmu tauhid, memiliki kesadaran bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita, adalah Allah yang menyebabkan alam kita ini ada, dan kita juga karena Allah juga kita ada. Nah, anak-anak kita ditanamkan bagaimana memiliki tauhid otonom, memiliki tauhid yang mantap di hatinya sehingga mereka tidak musyrik kepada Allah,
dan bisa menjalankan perintah Allah dengan hati gembira dan disediakan Allah SWT. Yang berikutnya adalah berikanlah makanan yang halal, karena makanan halal akan terjasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bahkan bermanfaat kepada orang lain. Sedangkan darah yang haram, makanan yang haram mengalir dosa-dosa kita dan ada neraka yang berhak untuk itu. Maka darah yang haram tadi cenderung untuk ikut hawa nafsu, ikut pada setan, sehingga kita jauh dari Allah SWT. Para bapak yang berbahagia, berikutnya adalah kita harus beriman kepada Allah. Iman artinya percaya, iman artinya yakin, diyakini dengan hati, dikerapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan anggota badan. Iman itu ada di dalam hati. Maka kita senantiasa mengembangkan iman itu dengan mencari ilmu, Apabila kita mencari ilmu, insya Allah amal kita bertambah. Dan apabila amal kita bertambah, maka iman bertambah. Maka itu 3 utama unsur. Dan nomor 1 adalah ilmu. Ilmu apa? Kita punya ilmu yang baik, insya Allah amal kita baik. Apabila amal kita baik, iman kita baik. Maka itu kita selalu dalam konsep 3 tadi itu, supaya kita tersiasa mendapat ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak yang berbahagia, apabila kita telah memiliki ilmu yang cukup, yang memadai, yang taat kepada, yang berikut adalah taat kepada Allah. Taat di sini artinya menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga dan tidak melaksanakan dosa kepada Allah atau larangan Allah dengan juga sekuat tenaga. Para bapak yang berbahagia, kita selalu berusaha dan berdoa setiap hari supaya kita bisa dikuatkan, bisa diberi kemampuan Allah SWT untuk tidak bermaksiat, untuk selalu ikut dalam rangka mencapai ridho Allah SWT. Maka kita senantiasa berdoa, berusaha dalam rangka supaya kita dalam koridor agama Allah SWT. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah selalu bertobat kepada Allah. Manusia ini tidak lepas dari salah dan dosa atau silap, maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah di siang dan petang. Apabila kita merasa Allah tidak merasa Allah, maka bertobatlah. Apa yang maksud dengan tobat? Adalah kembali kepada Allah. Kita juga harus memiliki muhasabah, menghitung-hitung kita setiap hari, setiap saat. Apabila kita telah melenceng, telah keluar dari koridor Allah, maka segeralah bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala senang, suka kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah suka kepada orang-orang yang bertobat, yang suka menyucikan diri sendiri, menyucikannya. Para bapak yang berbahagia, di dalam kesadaran kita, di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan sahabat, dengan kawan, dengan family, maka kita harus selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik bentuk materi maupun bukan materi. Jadi apabila kita berkemampuan, janganlah kita pelit kepada orang lain. Berikan uluran tangan kepada orang lain yang membutuhkan. Berikan juga bantu kepada sebelah kita, sebelah kanan kiri kita. Mengapa? Orang yang berderma, berbuat baik pada orang lain itu adalah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat pada surga, dan jauh dari neraka. Maka kita akan selalu kita menyisihkan dari penghasilan kita untuk diberikan kepada orang lain, supaya ada wasilah dekat kepada Allah, dekat manusia, jauh dari neraka, dekat surga. Maka dengan itulah maka kita selanjutnya beristiqamah di jalan Allah. Beristiqamah di jalan Allah dengan ilmu juga. Jadi menjalankan perintah Allah juga dengan ilmu, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Maka dikatakan kita harus selalu dengan ilmu Allah SWT. Kalau sekalian, apabila kita tidak berilmu, maka kita tidak akan mencapai atau tidak akan mendapatkan Allah SWT. Maka itu apabila tidak ilmu, kita bisa digoda oleh syaitan, bisa kita ini sum'ah, riya,
arman atau yang lain-lain, itu bukan ikhlas karena Allah. Maka itu perbuatan yang seperti itu tentu kita tidak ingin seperti itu. Perbuatan seperti itu adalah rugi kita. Para Bapak yang berbahagia, apabila kita istiqomah, maka yang lain adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Ta'ala memiliki kekuasaan yang tak batas pada kita. Kita harus berusaha, berikhtiar, dan dengan upaya-upaya bagaimana kita senantiasa menjalankan perintah Allah itu dengan ilmu yang bermanfaat pada kita adalah ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para Bapak yang berbahagia, yang terakhir adalah selalu bertakarub kepada Allah SWT. Para Bapak sekalian, bertakarub artinya selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik siang maupun malam, baik perbuatan yang mahdoh maupun mahdoh. Perbuatan yang mahdoh seperti sholat atau zakat, haji, dan lain adalah sudah ditentukan Allah SWT. Sedangkan yang paling luas adalah ghairul mahdoh, di mana kita selalu bertakarub kepada Allah lewat hubungan-hubungan lain yang tadi, yaitu hubungan berkawan dengan orang lain dengan senyum, dengan ramah tamah, atau berkawan dengan orang juga dengan ramah tamah, dengan memberikan manfaat orang lain, sehingga kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Para Bapak yang berbahagia, dalam rangka berkawan, bersusah dengan orang-orang lain, konsepnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak berbantu orang lain. Maka kita jangan kebaliknya. Kita selalu minta, selalu memberikan penderitaan orang lain, maka itu bukan orang yang baik dan Allah. Orang yang baik adalah orang yang selalu memberikan manfaat, memberikan senyuman, memberikan perhatian, pencerahan kepada orang lain, sehingga kita ini ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan eKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah.